jenis-jenis tindak pidana. Coba undang dulu ya teman-teman. Halo, assalamualaikum, ada Ibu Vina sudah bergabung, ada teman-teman dari HMPS HKI ada bergabung. Waalaikumsalam. Kita mau undang dulu. Kita coba undang dulu ya. Oke, udah gabung bersama kita. Ada Mas, saya mau panggil apa ini? Mas, Tri, Tri, Abang, Tri. Bapak. Yang nyamannya kakak saja. Saya panggil apa? Abang aja ya. Lah, nggak usah dong. Karena Kak Fadil ini jauh lebih tua, masuk panggil abang gitu. Apa? Mas aja ya. Daeng, Oke, daeng. siap. Oke, daeng, Oke, daeng, siap, daeng, siap, daeng. siap, siap. Daeng Tri. Oh, Siap, siap, siap. oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih ya, Daeng Tri udah siap menyempatkan waktunya karena kita ini terpisah, bukan terpisah. Waktu kita ini berbeda. Kalau di sini ini jam 7, di sana jam Ya, 8, jam 8, jam 8. jam 8 malam. Nah, alhamdulillah Daeng Tri ini mau menyempatkan waktunya lah untuk kita sharing-sharing lah gitu kan. Kita Ya. sharing-sharing untuk episode pertama Has in Talk. Nah, jadi ini sebenarnya episode khusus untuk acaranya program studi hukum ekonomi syariah. Kalau di sini informasi informasi untuk Daeng Tri di sini belum ada prodi hukum. Iya, iya. Baru ada 2 prodi, baru ada hukum ekonomi syariah sama hukum keluarga Islam. Kalau di sana kan udah banyak. Dan Udah. hukum kan Udah sudah 6. dari tahun 2000, awal 2000-an. Ya, betul. Dan kita salah satu alumninya ya. Alumni, kita berdua alumni ya. Aduh, saya alumni Ah, 2009, Daeng Tri mohon maaf ini Kak, 2010. berisik suara dari sini karena saya di sini agak lumayan berisik. Saya. Enggak apa-apa, aman, aman. Siap, siap, siap. Saya juga lagi di keramaian, hantu-hantu banyak di sini. Ya, jadi ini sebenarnya Has in Talk ini kita mau buat sebenarnya rencananya memang setiap Selasa malam. Oke. Itu setiap Selasa malam. Nah, mungkin kita kayak sharing-sharing biasa, ya, sharing-sharing biasa gitu. Ya, enggak terlalu formal juga, ya kan? Kalau kalau Zoom itu kan formal sekali. Kalau Iya, iya. di Ini sini ini itu kan kita berbicara bebas saja, Kak. bebas, 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 terserah gitu bebas. kan. Ya, enggak terlalu gimana gitu. Siap. Ah, enggak harus lah kalau ya di sini memang enggak pakai PPT. Tapi ya memang apa cerita-cerita aja gitu kan. Iya, iya. Karena ini kan Daeng Tri ini kan pernah berkecimpung di organisasi anti korupsi atau masih sampai sekarang? Mas sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Seterusnya. Itu apa? Pusat studi ya, pusat studi anti korupsi. Iya, pusat studi anti korupsi di UIN, Aludin. Kemudian sampai sekarang kita masih fokus di situ dan beberapa isu-isu korupsi juga biasa kita suarakan di berbagai media TV lokal di Makassar misalnya. Ya, saya beberapa kali kan lihat Daeng Tri ini kan masuk di televisi lokal
diundang kalau ada kasus-kasus tentang Iya, korupsi, misalnya di daerah sana ya, daerah iya, iya. Sulawesi ada kasus korupsi, biasanya dari teman-teman pusat UIN ya studi di, anti korupsi ya, di UIN di Alauddin Makassar itu kerap diundang gitu, iya, untuk iya. di televisi di mana gitu kan. Nah, Dengtri ini yang paling sering lah nongkrong di depan layar kaca gitu. Cuman ngobrol-ngobrol biasa kayak gini, jadi ya kita datang-datang aja. Iya. Ini sambil ngopi aja ya. Siap-siap, saya juga punya kopi di sini. Iya, nggak apa-apa. Kita minum-minum kopi aja. Nanti ini karena viewersnya itu kan ya enggak semua dari orang Makassar ya. Rata-rata orang Iya, iya. Pontianak, orang dari mana. Jadi kalau logat Makassar nah Tela nggak mengerti. Betul, betul. Jadi kita Indonesia full saya kayak. Iya, iya, iya. Jadi tuh. Nah, ini kan di episode perdana ini saya langsung berpikir ngundang Dengtri untuk menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi karena kan ini juga untuk memberikan apa kuliah juga sebenarnya kayak memberikan Iya, iya, pengetahuan iya. pada mahasiswa-mahasiswaku yang ada di sini ya teman-teman yang ada di Pontianak ya kan Iya, khususnya mahasiswa hukum ekonomi syariah karena kan ya korupsi itu sekarang ini kan paling banyak di sektor bisnis gitu ya benar-benar. kan paling banyak di sektor bisnis. Nah, selain dia apa hidup di lingkaran kekuasaan, hidup di lingkaran pemerintahan, bahwa ya, kita tidak bisa pungkiri di era sekarang ini korupsi itu justru banyaknya itu terjadi di sektor bisnis. Nah itu, Iya, nah itu mungkin untuk gambaran hari ini saja kita mungkin ya kemungkinan 1 jam iya. kita minta Oke, Dengtri untuk mungkin bercerita lah gitu, menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi, ya mungkin kasih contoh-contoh juga, ya misalnya ada oke, contoh-contoh kasus gitu kan. Kalau oke, siap. kalau di Undang-Undang Tipikor itu kan ada banyak jenis ya, ada kerugian negara, ada Ya, suap betul, betul. menyuap, ada gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, ada juga perbuatan curang, pemerasan, dan ada juga ya yang tindak pidana lain ya yang berkaitan dengan korupsi misalnya obstruction of justice lah ya. Itu kan biasa juga ada. Kadang bahkan advokat pun ya, advokat sebagai penegak hukum kadang kadang kala juga ikut terjerat di obstruction of justice itu. Kalau kasus yang kemarin barusan viral Hakim Mahkamah Agung ya kan, Hakim Mahkamah Agung itu OTT KPK. OTT KPK Hakim Mahkamah Agung menerima suap. Itu bahkan dari sesama penegak hukum, dari advokat. Ya kan? Advokat Iya. terkenal lagi salah satu YouTuber lah gitu ya. Saya biasa dengar-dengar YouTube-nya ternyata sudah di depan layar layar TV yang di KPK yang ditangkap ya. Iya. eh Bahkan biasanya YouTube-nya itu saya jadikan bahan ajar untuk mahasiswa. Kadang kalau saya lihat dapat YouTube-nya yang bagus gitu, yang keren, itu saya jadikan kayak saya minta mahasiswa mereview gitu, review YouTube. Tapi ya itulah, pada akhirnya ada kasus ini sangat disayangkan. Nah, itu mungkin lah kita mau bercerita lah gitu. Mungkin dari Dengtri untuk bisa menjelaskan lah gitu kan jenis-jenis korupsi, kemudian contoh-contoh kasusnya. Nah, silakan Dengtri. Halo? Terputus suaranya tadi, Kak. Terputus suaranya, Kak. Halo? Boleh langsung nih. Oke. Suaraku bisa kedengaran, Kak? Agak putus-putus kadang-kadang. Eh, bisa terdengar? Halo? Bisa terdengar, Kak? Iya, iya. Oke. Kita berbincang santai saja dan mengalir saja seperti yang Agak dikatakan putus-putus, tadi Tri. bahwa Jaringannya di sana. Agak tersendat-sendat gitu. halo, udah bisa, udah bagus Kak, kira-kira? Halo, udah bagus kira-kira? Boleh, boleh. Oke. Tadi pertanyaannya mungkin kenapa
semakin hari semakin banyak korupsi misalnya ya. Baru kita masuk di jenis-jenis tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat sampai hari ini Dentri, agak putus-putus, hampir di semua sektor putus ya. Saya minta agak waktu putus-putus. Iya. Mungkin boleh pindah 5 menit. Halo, halo. Halo, agak putus-putus. Saya minta waktu 5 menit dulu Kak, cari sinyal 5 menit, 5 menit, 5 menit. Saya 2 menit. Saya perbaiki jaringan dulu. Oke, siap. Kita tunggu ya. Oke, kita tunggu ya. 2 menit. Ya, 2 menit saya perbaiki jaringan. Oke, siap. Kita tunggu ya. Oke, 2 menit. Sip. Ya, oke, siap. 2 menit. Siap. Ini sabar ya, Hesiners, karena Dengtrinya lagi memperbaiki jaringan. Ini udah banyak yang bergabung, ada banyak lah, nggak bisa saya sebutkan satu-satu ini. Ini saya nggak tahu apakah dari mahasiswa HES atau dari mahasiswa yang lain. Bahkan ini ada sekedar cendol ini, jualan cendol ya Mas ya. Ada sekedar cendol. Makasih semua untuk sudah hadir. Kita tunggu ya narasumber host. Nanti kalau ada teman-teman yang juga pengen memberikan komentar atau mau bertanya, boleh silakan. Kita sepanjang waktu nanti bisa mencukupi, kita coba untuk bahas ya. Ada Bro Fajrin. Halo Bro Fajrin. Wah, lama tak ketemu Pak Hakim kita ini. Aduh, dulu beliau ini hakim terbaik ini, Pak, luar biasa. Lama tak ketemu Bro Fajrin. Bang Ishar Pulungan, makasih udah hadir. Bang Ishar ini pakar hukum bisnis. Wah, ini kita di Infotena punya salah satu pakar hukum bisnis ya. Tadi ada Bu Pina juga. Bu Pina itu pakar hukum bisnis juga di bidang notaris kenotariatan. Ini ada Dita, Hai Om Tri. Wah, ini Om Tri-nya lagi gangguan ini jaringan. Kita tunggu aja dia lagi mencari lokasi yang strategis untuk kembali. Halo Om Adil, udah bergabung juga. Halo. Halo, udah bisa kedengeran Kak? Oke, mantap, siap. Ya, langsung nih, langsung. Oke, siap. Tadi perbincangan kita tentang bahwa memulai pertanyaan bahwa sektor mana lagi di Indonesia yang tidak pernah dikorupsi misalnya. Kalau bertanya begitu, kita mungkin sepakat tidak ada lagi sektor di Indonesia yang tidak pernah ada korupsi di dalam, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan bahkan di instansi-instansi terkecil pun sudah banyak sekali tindak pidana korupsi. Beberapa misalnya kepala daerah yang mungkin selama ini kita diberikan banyak apresiasi terkait penegakan anti korupsi juga ikut terlibat korupsi itu sendiri. Jadi hampir tidak ada sektor yang tidak pernah terlibat korupsi di dalamnya. Nah, kalau misalnya pertanyaannya jenis tindak pidana apa, saya justru ingin membagikan sedikit data dari
apa ya? Tunggu saya cek. Saya ingin sedikit bagikan data dari Global Corruption Barometer. Mungkin Kak Fadil juga pernah membaca di hasil Global Corruption Barometer ini di tahun 2020. Ya. Di datanya itu kalau kita lihat tingkat korupsi di Indonesia misalnya dengan negara-negara Asia itu berbanding lurus di khusus lembaga-lembaga yang paling sering melakukan tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat di Indonesia itu sama persis yang terjadi di Asia. Lembaga yang paling banyak melakukan korupsi sampai hari ini misalnya itu anggota-anggota legislatif, pemerintahan daerah, pemerintahan pusat, sampai kepada pemuka agama. Ada banyak daftar-daftar yang tinggi dan rentan dilakukan korupsi. Tingginya tingkat korupsi ini salah satu yang paling tinggi misalnya itu jenis korupsi yang paling sering dilakukan hari ini di Indonesia dan juga di negara Asia adalah penyuapan. Dan saya pikir hampir di semua sektor ini terjadi penyuapan. Kalau kita lihat di Indonesia, data yang saya pernah dengar itu di ACLC apa ya? Anti Corruption Transparansi Internasional atau apalah gitu ya. Itu memang di 2020 kalau tidak salah data tahun 2020 atau tahun 2021 penyuapan itu menjadi angka yang paling tinggi di Indonesia. Ya betul. Betul sekali. Penyuapan. Itu juga sama persis misalnya juga di Asia tetap penyuapan. Cuma di Indonesia tingkat penyuapan itu yang paling tinggi di sekitar 51%. Kalau di Asia masih tinggi, masih sekitar 40 atau 31%. Kalau kita lihat di instansi yang paling tinggi angka penyuapannya itu di datanya tersebut memperlihatkan bahwa lembaga kepolisian yang menduduki peringkat pertama. Yang kedua ada lembaga penegak hukum ya? Iya, kepolisian langsung itu. Kalau kita lihat misalnya datanya data kepolisian yang paling lembaga kepolisian yang paling tinggi praktek penyuapannya. Dan lembaga yang selanjutnya misalnya ada Dukcapil dan pelayanan-pelayanan publik lainnya. Gitu. Data ini setidaknya memberikan kita gambaran bahwa praktek suap justru banyak terjadi di lingkaran penegak hukum. Gitu. Ya, betul. Dibanding pelayanan publik lainnya. Betul. Nah, dari data ini juga menjadi gambaran bahwa harus ada yang dibenahi, entahkah itu sistemnya. Karena kalau selama ini, ketika ada yang korupsi misalnya dalam satu instansi, kita selalu berpikir bahwa itu hanya oknum dan oknum. Kalau itu berulang menurut pandangan saya, berarti ada sesuatu yang salah pada sistemnya, bukan lagi pada oknumnya. Karena kalau kita berbicara... Biasanya kan kalau kita ini kan, ada diskusi, selalu ada orang bilang yang salah itu adalah strukturnya, gitu kan? Oknumnya, struktur. Kalau undang-undangnya udah bagus katanya. Padahal kan kalau itu bilang berarti sebenarnya problemnya bukan cuma di struktur, bisa jadi memang ada problem lain, bisa jadi substansi, bisa jadi yang lain gitu kan? Betul. Yang di kebijakannya lah, atau di kulturnya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi itu kalau menurut pandangan saya bukan lagi oknum misalnya, karena selama ini kan kalau di manapun pemberitaan di media, kalau ada tindak pidana korupsi, kita beramai-ramai bahwa itu hanya oknum. Tapi oknumnya yang kemudian selalu berulang-ulang di instansi yang sama. Berarti ada sesuatu yang perlu diperbaiki di situ. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, misalnya tindak pidana korupsi selain penyuapan misalnya yang paling sering juga terjadi adalah money politik. Nah ini korupsi yang paling merusak menurut saya. Kenapa merusak? Money politik ini kalau terus dibiarkan bukan saja merusak mental masyarakatnya, tetapi merusak juga sistem pemerintahan di daerah ataupun pemerintahan pusat. Kenapa? Ketika misalnya satu calon mengeluarkan banyak uang, maka logikanya dia tidak akan mungkin merugikan dirinya. Akan ada hal yang lebih besar yang akan dia dapatkan dari apa yang dia keluarkan.
Beberapa data yang ada di Transparansi Internasional. Yang kedua, yang ingin saya katakan bahwa dari beberapa tahun terakhir misalnya, ketika terjadi pelanggaran, terjadi tindak pidana korupsi, masyarakat pada dasarnya ingin melakukan perbaikan, tetapi data yang ada menunjukkan bahwa hampir dari 2017 sampai 2020 orang sudah mulai takut mengungkap kasus korupsi karena mereka menganggap akan ada tekanan setelah dia melakukan pelaporan dan sebagainya. Jadi itu orang semakin hari ke sini semakin takut menyuarakan atau melaporkan tindak pidana korupsi karena mereka merasa akan ada ancaman setelahnya. Kita misalnya salah satu contoh bisa kita lihat salah satunya adalah di Jawa misalnya, ada satu kasus saksi korupsi ketika dia akan menjadi saksi kemudian dia dihabisi dengan dibakar begitu. Itu tuh suatu perbuatan yang sungguh mengerikan kalau menurut saya. Mungkin itu dulu Kak, kita lanjut diskusi kita. Tadi itu kan menarik juga ya. Tadi penyuapan itu menduduki posisi pertama yang paling banyak kasusnya di Indonesia. Yang kedua tadi money politik gitu kan. Nah ini money politik ini sebenarnya ini kan political kickbacks kalau kita lihat. Tidak hanya dia ada sebenarnya di sini ada sisi yang menarik karena di money politik ini permainan korporat itu sering masuk di situ. Ya kan? Misalnya kalau misalnya caleg, anggaplah caleg lah gitu ya. Caleg atau calon kepala daerah misalnya. Caleg atau calon kepala daerah itu kemudian ingin melakukan pencalonan gitu kan di suatu daerah, biasanya mereka itu akan memerlukan sokongan dana, modalitas yang kuat. Nah, disitulah korporasi ya itu sering masuk. Sektor bisnis itu mengambil peluang di situ. Sektor bisnis itu mengambil peluang di situ untuk misalnya memberikan modal politik misalnya. Nah itu bakal terbangun yang namanya political kickbacks. Selalu yang di situ nah, ya kan? Selalu yang ingin meraih di situ adalah saya kasih kamu modal, maka ketika kamu terpilih, kamu harus berikan misalnya proyek apa nanti saya bisa kerjakan gitu. Kan political kickbacks ya. Ada tadi kalau yang pertama penjawaban itu kan political bribery misalnya. Yang kickback. Nah ini sering terjadi. Maksudnya kenapa sih di Indonesia itu calon-calon kepala daerah gitu itu kayak gimana ya? Kayak mau nggak mau selalu terjerat lah gitu. Terjerat dengan korporasi pada saat mereka bakal mau mencalonkan gitu. Apakah karena modal politik itu sangat mahal di Indonesia? Ataukah sistem pemilu kita yang belum mengakomodir maksudnya mungkin sistem pemilu kita itu terlalu mahal gitu untuk proses pemilu kada gitu atau gimana gitu? Oke, saya pikir semua mungkin sepakat bahwa penyebab banyaknya mungkin kepala daerah terjebak dalam pusaran korupsi karena memang biaya politik di Indonesia itu sungguh mahal. Calonkan saja jadi kepala bupati atau wali kota itu menghabiskan miliaran lagi untuk meraup suara terpilih gitu. Jadi itu mungkin diketahui oleh masyarakat umum lah. Jadi biaya politik kita itu yang terlalu mahal sehingga beberapa misalnya kepala daerah yang kita tahu sangat bersih dan beberapa yang menyuarakan anti korupsi pada akhirnya terjebak dalam politik transaksi itu gitu. Jadi yang di beberapa aja ada contoh kasus mungkin di beberapa daerah lah ya. Kepala daerahnya, gubernur atau bupatinya yang selama ini dielulukan anti korupsi, tetapi pada akhirnya dia tetap terjebak dalam lingkaran itu karena memang biaya politik yang harus dia siapkan untuk pemilihan selanjutnya itu kan
harus bersiap-siap juga untuk menyiapkan modalnya. Sehingga sering terjadi memang. iya, ya. Mau tidak mau lah ya, karena ya sistemnya mungkin seperti itu gitu. Jadi itulah yang menyebabkan banyak kepala daerah yang terjebak. Dan ada juga ya, seperti yang Kak Fadil juga sampaikan tadi bahwa beberapa kepala daerah yang tidak punya cukup modal maju dalam pemilihan biasanya melakukan politik transaksi disokong oleh pebisnis, dan biasanya hasil dari keterpilihannya digadaikan dengan pemberian izin lah misalnya, pemberian proyek lah misalnya, dan itulah yang merusak sendi-sendi bernegara kita. Yeah. Kalau itu begitu gampang digadaikan dengan modal atau pemberian finansial untuk keterpilihan satu calon. Kalau katanya, kalau saya menarik di sini, kalau katanya Jeffrey Winters itu kan dia menyebutnya oligarki, ya kan? Di situ oligarki itu bermain ketika korporasi di situ masuk menjadi penyokong modal di situ. Nah, ini kalau misalnya kalau dalam kontestasi politik itu, ketika suatu korporasi itu misalnya menyokong modal, itu jerat pidananya belum ada ya sampai sekarang misalnya. Di dalam undang-undang tipikor kayaknya apakah ada gitu yang bisa menjerat misalnya kalau korporat itu memberikan sokongan modal untuk salah satu calon kepala daerah, itu ada enggak? Saya pikir belum sampai sejauh itu ya, kan? Undang-undang tipikor kita belum sampai sejauh itu. Tapi kalau misalnya berani membuktikan, itu luar biasa banyak kepala daerah yang akan masuk penjara hari ini. Iya, karena gini, saya melihat di undang-undang tipikor kita itu belum sama sekali ada untuk mengakomodir itu. Nah, itu mungkin memang penting, memang undang-undang tipikor itu perlu untuk direvisi gitu kan. Sebenarnya yang paling penting direvisi itu kemarin ya, pas tahun 2019 itu harusnya undang-undang tipikor gitu. Bukan undang-undang KPK-nya, ya kan? Yang kemarin itu kan, yang di tahun 2019 atau 2020 itu. Nah, ini karena banyak sekali perkembangan korupsi, khususnya di sektor bisnis ya, sektor swasta. Itu yang perlu untuk diakomodir di dalam undang-undang tipikor. Misalnya tadi gitu, oligarki bermain, memberikan sokongan modal untuk salah satu calon kepala daerah dalam kontestasi politik. Itu kan sampai sekarang nggak bisa. Paling kan untuk menjerat mereka kalau sudah ada transaksi pasca keterpilihan. Misalnya setelah dia terpilih, kemudian permainannya biasanya di pengadaan barang misalnya, apakah atau mungkin di biasanya di proyek gitu ya. Di proyek. Nah, kemudian dimainkan bagaimana supaya si corporate ini yang terpilih menang tender gitu kan, pemenangan tender gitu. Itu mungkin undang-undang tipikor kita belum sampai ke sana gitu. Menarik itu Kak, kalau misalnya kita bisa masukkan lebih jauh ke sana misalnya untuk menjerat para koruptor. Tetapi kalau kita melihat misalnya dalam konteks pilpres saja gitu kan, itu kan hampir semua calon presiden membuka rekening misalnya penyokong dana lah misalnya. Ada yang ya untuk uangnya jadi bersih misalnya mereka menjadi penyokong dana aja biar diketahui oleh publik gitu kan. Jadi supaya tidak terjerat pidana misalnya karena membantu, dia buat legal saja sekalian sebagai donatur lah misalnya. Apakah itu bisa juga misalnya lebih jauh kita mengatakan bahwa itu tindak pidana korupsi atau tidak gitu di kemudian hari? Itu kan jadi pertanyaan kita juga nanti. Betul. Apakah hal-hal yang seperti itu bisa dimasukkan? Betul. Kalau di Kalimantan ini salah satu problem itu kan banyak di sini korporasi di bidang sawit misalnya kan. Iya. Tambang. Iya, betul. Dan memang mereka yang menyokong pilpres itu pasti orang-orang yang punya lahan-lahan bos-bos besar sawit, bos-bos besar tambang di Kalimantan. Itu kalau kita uraikan sebenarnya beberapa yang sekarang misalnya memegang kekuasaan, nah, itu mereka itu punya saham yang sangat besar gitu, dengan bisnis sawit besar dan juga bisnis tambang
di Kalimantan. Iya, iya. Bahkan Jeffrey Winters itu di bukunya dia mengatakan ada pergeseran oligarki. Kalau dulu oligarki penyokong modal, sekarang oligarki modal ikut main, ikut main, berpartisipasi di bidang politik. Jadi salah satu kontestan atau caleg misalnya. Nah itu akan pergeseran yang, dan ini berbahaya sekali sebenarnya kalau kita lihat ya. Berbahaya. Salah satu contoh keberbahayaan itu kan akhirnya mereka mengatur tuh buat mengatur revisi undang-undang KPK kemarin, merevisi undang-undang Minerba ya kan, undang-undang Minerba, undang-undang MK yang kemarin saja terjadi masalah ya, Prof Aswanto ditembakkan gitu kan. Itu hal yang menarik juga nanti kita bicarakan. Iya, jadi sebenarnya kalau kita berbicara konsep korupsi secara luas ini apa ya, dalam konteks oligarki dan politik itu bahkan udah sangat merembes jauh gitu dalam aktivitas politik di aktivitas bernegara gitu kan. Dampaknya itu sangat besar karena mereka itu hanya bermain di lingkaran situ, di lingkaran kekuasaan, sementara masyarakat itu tidak mampu untuk menangkap melihat aktivitas-aktivitas yang terselubung itu. Ya kan ada juga teori Prisma misalnya bahwa kalangan bawah itu selalu tidak bisa melihat menembus bayang-bayang yang ada di kalangan atas gitu. Nah, itu memang betul. Sangat menarik sebenarnya kalau kita bawa ke ranah sana gitu. Itu menarik tadi Kak, misalnya dalam konteks oligarki tidak saja dulu penyokong modal tetapi ikut bermain. Kita contohkanlah misalnya Pilpres yang kemarin di tahun yang lalu, di tahun 2019 ya, terakhir itu 2020. Berapa ya Pilpres? 2019 ya. 2000 ya. Waktu Pilpres kemarin kan misalnya ada beberapa misalnya yang jadi tim pemenangan salah satu capres, entahkah dia bendahara, wakil bendahara, yang kemudian hari ini sebagai pemegang, sebagai yang punya izin terbesar tambang di Kalimantan gitu kan. Yang dulunya menjadi tim pemenangan yang sekarang yang kita lihat banyak kemudian izin-izin yang kemudian dia dapatkan dengan mudah di Kalimantan. Betul. Itu mungkin salah satu contohnya. Gitu. Betul, jadi oligarki ya sudah bermain di semua sektor hari ini. Memang di permainan oligarki itu kan salah satu modal supaya mereka bisa bertahan dalam bisnis saat ini ya, salah satunya yaitu mereka harus menyokong, dan cara mereka menyokong di politik itu tidak pada satu capres sebenarnya. Sebenarnya mereka bisa jadi bermain dua kaki gitu kan, kalau kita kaji. Betul. Ya, bisa mereka bermain jadi siapapun yang menang bisa aman. Siapapun gitu. Nah, yang penting bisnis mereka aman, investasi mereka jalan gitu. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Nah, kemudian tadi selain political bribery, selain misalnya political kickbacks, apalagi yang tadi paling banyak di Indonesia? Paling banyak di Indonesia ya sampai hari ini ya hanya berkaitan dengan penyuapan misalnya, itu yang kemudian yang kedua di bidang politik juga misalnya. Tetapi ada yang satu hal yang mungkin pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan sih, kenapa sampai hari ini korupsi tidak pernah berhenti kita lihat di media televisi itu. Sampai hari ini pun tidak ada berhentinya. Ini kalau saya lihat ini sangat sejalan misalnya dengan teori Ramirez Torres misalnya. Kenapa korupsi sampai selalu muncul begitu saja gitu? Kalau misalnya kita ambil teori Ramirez Torres misalnya, korupsi itu terjadi karena reward yang dia dapatkan lebih besar daripada penalti atau kemungkinan pidana atau hukuman yang mungkin dia dapatkan. Kita bisa lihat di Indonesia misalnya, orang korupsi misalnya 1 triliun lah, kemudian dia sembunyikan lah misalnya dananya 800 miliar, dan yang terungkap yang kemudian yang bisa diungkap oleh penegak hukum hanya 200 miliar. Ada 800 miliar yang kemudian masih bisa dia sembunyikan, kemudian hari ketika dia bebas. Dan kemudian ketika pun masuk penjara, hukuman misalnya 12 tahun, disunat lagi jadi 4 tahun, belum lagi dapat remisi, belum ada lagi dapat potongan sepertiga masa tahanan, ya balik
bisa dijalani ya 2-3 tahun aja gitu. Jadi reward yang mereka dapatkan jauh lebih besar. Makanya kalau kita lihat di televisi, ketika orang tertangkap KPK misalnya, orang-orang ini biasanya melambai dengan senyum di depan kamera. Artinya mereka bilang, saya cuma jalani ini cuma beberapa tahun kok. Tetapi yang saya dapatkan jauh lebih besar daripada yang saya jalani ini gitu. Itu menurut pandangan saya, Kak. Kalau kalangan kecil ya, orang-orang kecil, misalnya melakukan pencurian aja, kalau udah disorot layar itu udah malunya itu luar biasa, dan tak mau apa ya, menampakkan wajah. Tapi kalau koruptor, saya hello, melambaikan tangan. Nah, seakan dia kau katakan, saya cuma sebentar, nanti tahun depan saya bebas kok. Nah itu, jadi di teori itu kan rewardnya itu kecil dibandingkan dengan rewardnya itu besar dibandingkan jadi seolah-olah dia tidak menimbang-nimbang nih, memikirkan depan. Kalau saya ditangkap, paling saya hanya dana sekian misalnya. Iya, betul. Itu sepadan dengan jumlah yang saya dapatkan. Saya dapatkan misalnya 1 triliun. Kalaupun misalnya saya ditangkap, misalnya dengan pasal 2, pasal 3, atau pasal apa itu, pasal yang lain, kemungkinan yang bisa diungkap tadi ya hanya 200 M saja. Sementara 800 M itu saya masih bisa nikmati, saya masih bisa sembunyikan, gitu kan? Jadi sebenarnya biasanya praktek seperti ini dalam proses penegakan hukum, apakah itu karena rata-rata penegak hukum itu tidak menggunakan undang-undang pencucian uang, undang-undang TPPU, atau jadi hanya menggunakan tipikor saja, tidak menggunakan TPPU, atau gimana itu? Sampai misalnya yang 800 miliar itu tidak bisa disita oleh negara misalnya, tidak bisa dirampas oleh negara misalnya. Kalau kita lihat di beberapa kasus, beberapa jaksa misalnya di KPK misalnya memakai TPPU, cuman kan koruptor ini kan pintar, Kak. Ada yang dananya disembunyikan di berbagai bank yang rahasia yang tidak bisa ditembus oleh KPK, ya percuma saja, Kak. Beberapa tahun yang lalu kan terkuak beberapa pejabat kita menyembunyikan uangnya di berbagai bank yang rahasia yang tidak bisa kita pantau. Itu kan berbahaya, karena pertama mereka tidak bayar pajak atas uang yang mereka miliki, dan yang kedua kita tidak tahu dari mana sumber keuangan tersebut. Jadi itu banyak saja cara untuk menyembunyikan kita dari mekanisme prosedur untuk bisa merampas aset di luar negeri itu sangat sulit kan. Praktek selama ini misalnya itu kan ada MLA ya, Mutual Legal Assistance. Itu kan harus ada perjanjian kerjasama lagi antara negara kita dengan negara, misalnya negara apa ya, di Swiss misalnya, atau di negara mana yang mungkin penyimpanan banknya itu agak-agak sangat ketat gitu kan. Itu bahkan dia yang harus negara Indonesia keluarkan untuk kerjasama itu, untuk Mutual Legal Assistance dan lain sebagainya. Nah itu memang sangat sulit gitu di situ. Prosedurnya juga sangat sulit. Itu yang dirasakan oleh aparat penegak hukum, misalnya dari kejaksaan, dari KPK, dari yang lain gitu kan. Nah, itu kesulitan yang dirasakan kalau koruptor itu kalau untuk melakukan perampasan aset di luar negeri gitu. Iya. Itu memang salah satu problem sebenarnya kalau kita lihat di Indonesia ya, dalam konteks penegakan hukum. Iya. Kemudian apa lagi ya? Kalau misalnya saya mungkin pertanyaannya bagaimana sih kita berantas korupsi ini ya? Karena kita lihat semakin hari kenapa sih tambah banyak korupsi kita lihat, bahkan seorang hakim yang katanya wakil Tuhan di dunia itu tetap aja melakukan korupsi, padahal dia dijuluki sebagai wakil Tuhan gitu kan. Betul. Tapi pada kenyataannya ada saja beberapa yang melakukan korupsi. Untuk melihat dalam konteks itu kan kita juga harus memetakan di mana mengklasifikasikan korupsi ini. Kalau kita lihat beberapa pandangan, misalnya korupsi terjadi di dua lini, ada korupsi birokrasi dan ada korupsi yang sifatnya politikal gitu. Kalau korupsi birokrasi itu korupsi yang biasanya terjadi di pelayanan publik, korupsi kecil-kecilan yang biasanya terjadi di pelayanan publik, misalnya di Dukcapil seharusnya
biaya pelanannya hanya 15.000, kemudian dia meminta 50.000 dan sebagainya. Itu kan biasa yang kita dapati sehari-hari di berbagai pelayanan publik. Ada juga yang korupsi yang tipe kedua itu political corruption. Ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berdasi, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang memiliki satu kekuasaan gitu kan. Jadi ada dua misalnya korupsi, dan keduanya ini harus dicarikan cara untuk memberantasnya. Kalau misalnya di politik birokrasi korupsi ini kan sudah ada banyak sistem perbaikan yang terjadi di misalnya di ASN, mulai dari pelayanan publiknya, tetapi masih ada beberapa celah. Yang paling berat untuk ditumpas dikurangi adalah ini, yang tipikal kedua adalah political corruption yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Ini agak sulit, menurut saya ini yang agak sulit, Kak. Kalau pandangan Kakak kira-kira gimana kalau ke depannya ini untuk dikurangi gitu? Mengurangi apa? Korupsinya? Iya, yang kalau di tingkat kedua. Kalau di tingkat pertama kan yang birokrasi kan sudah banyak perbaikan birokrasi untuk tidak terjadi korupsi. Tapi yang di tingkat kedua ini, yang political corruption ini, yang orang-orang berdasi ini, yang apapun sistemnya dia selalu punya cara untuk punya cara untuk masuk untuk melakukan korupsi yang jenis terbaru gitu. Ini kalau sebenarnya kalau kita lihat mereka yang di kalangan atas itu yang punya sumber daya. Jadi mereka itu kan punya sumber daya, punya akses yang banyak, punya modalitas yang banyak. Jadi apapun sistemnya, mereka punya kekuatan besar ini yang bisa untuk merubah gitu, mempermainkan sistem dan lain sebagainya. Dan ini memang sampai sekarang saya belum tahu ya apakah di negara mana yang punya sistem yang berhasil gitu terkait dengan pemberantasan korupsinya ya. Kalau misalnya kita lihat di negara-negara kayak Finland dan lain-lain sebagainya, ya itu karena memang kultur dan budaya masyarakatnya memang yang sudah sangat kuat gitu. Faktor masyarakat, budaya hukumnya, yang kesadaran hukum yang sangat kuat, itu memang kan sudah sangat melegenda sekali ya. Kita mendengar budaya-budaya di sana, ya bandingkan dengan negara-negara ketiga yang kayak negara-negara berkembang seperti kita ini kan. Ini menjadi sangat serius gitu. Apalagi kita ini, kelebihan kita itu punya sumber daya alam yang besar, dan sumber daya alam yang besar itu ibarat satu hal yang sangat indah tapi menjemukan. Ternyata di balik keindahan itu bisa menjerat siapapun, bisa menjerat orang-orang untuk memanfaatkan, mengeksploitasi demi kepentingan kekuasaan. Itu banyak yang terjadi. Makanya kalau kita lihat di Indonesia, political bribery itu kan, political corruption itu yang paling sering kan, kayak bribery itu kan, nyuapan, kemudian political kickbacks tadi ya kan, oligarki bermain di situ, sektor swasta, sektor bisnis masuk, memberikan modalitas, bantuan sokongan dana, politik, kemudian ketika mereka berhasil, orang-orang yang mereka tempatkan itu berhasil terpilih, mereka kemudian mendapatkan akses yang sangat besar, sumber daya yang besar untuk bisa untuk bisa eksistensi dari korporasinya gitu, bisnis mereka terus berjalan. Nah juga tadi ya kalau kayak korupsi di sektor penegakan hukum. Nah sebenarnya korupsi di sektor penegakan hukum ini sebenarnya yang paling busuk sekali gitu, busuk banget gitu. Kenapa? Orang kan cari keadilan di sini, orang kan cari penegakan hukum di sini. Semua orang berharap gitu kan, penegak hukum ini harapan satu-satunya masyarakat kita. Tapi pada akhirnya ternyata penegakan hukum kita hari ini itu justru tembok-tembok keadilannya itu runtuh gitu. Kalau kita lihat kemarin kasus hakim yang ditangkap OTT KPK itu seolah-olah, kalau saya bayangkan, tiang-tiang di Mahkamah Agung itu runtuh gitu, tiang-tiang keadilan itu kan. Iya kan? Itu kan kalau kita lihat tiang-tiang penopang keadilan sebenarnya. Tapi malah diruntuhkan oleh salah satu orang. Salah satu orang ya, sebenarnya banyak kasus gitu kan kalau kita lihat di MK, di MA, kemudian
eh, dampak dari korupsi, political kickbacks yang oligarki yang bermain, merubah kebijakan, misalnya merubah undang-undang KPK, merubah undang-undang Minerba, merubah undang-undang MK. Ya dampaknya salah satunya kemarin Prof. Aswanto yang dilengsarkan. Ini apa ya? Logika hukum saya ketika mendengar alasan DPR itu melengsarkan MK, apa Prof. Aswanto, itu kayak seolah-olah bernegara itu kayak lucu-lucuan gitu. Cuma seenak dia kan gitu kan. Iya. Apa-apa yang mereka sepakati itu aja dijalankan walaupun secara normatif misalnya dia langgar aja gitu. Dilanggar aja. Jadi kayak gimana? Bernegara di DPR itu kayak main-main aja itu bernegara di sana. Betul. Masa sekelas lembaga tinggi negara kekuasaan kehakiman yang punya kedudukan setara dengan DPR kok dipermainkan kayak gitu. Itu kan mengerikan sekali. Kemudian penegakan hukum itu kan kayak gimana ya? Sebenarnya penegakan hukum itu perlu ada pemerataan gitu kan. Kalau kayak kayak tadi kan paling banyak terjadi penyuapan itu kan di kepolisian, ya kan? Iya. Dan sistem di kepolisian itu yang paling susah untuk reformasi birokrasi. Itu yang sampai sekarang problem di kepolisian itu ya paling sulit untuk reformasi birokrasi. Mulai dari ya mungkin di kepolisian ada perubahan-perubahan sekarang, ya mungkin dari perubahan dari sisi pelayanan dan lain sebagainya memang sudah ada perubahan. Tapi memang kita tidak bisa menutup mata bahwa memang sampai hari ini kepolisian masih menjadi angka tertinggi untuk kasus-kasus penyuapan, apalagi beberapa kasus-kasus karena di polisi itu kan pintu pertama ya masuknya penyelidikan dan penyidikan gitu kan. Ketika pintu pertama masuk misalnya satu kasus, biasa ada oknum-oknum penyidik, oknum-oknum penyelidik yang kemudian memainkan kerentanan dari seorang tersangka misalnya, tersangka kemudian memberikan kayak meminta meminta sesuatu misalnya, kalau kamu mau pidanamu jerat pidanamu kamu turunkan atau pasal yang pakai pasal ini ya kan? gitu kan. Nanti pakai pasal yang ini supaya tidak terlalu berat, jangan pakai pasal ini. Itu ada transaksi di situ. Ada transaksi jual beli pasal lah ya. Jual beli pasal. Itu banyak kasus, banyak teman-teman advokat yang merasakan langsung gitu. Yang merasakan langsung apa yang terjadi. Itu yang kemarin yang diungkap salah satu advokat, ya advokat Lim yang kemarin rame-rame dilaporkan oleh jaksa itu, kejaksaan. Sebenarnya apa yang dia sampaikan itu sebenarnya adalah sesuatu yang sesuatu yang sebenarnya sudah sangat umum sekali gitu. Kalau semua advokat itu udah ngerasain, hanya beliau itu hanya berani aja ngomong di media gitu kan, yang katanya ini sarang mafia lah gitu kan. Padahal sebenarnya kalau rata-rata teman-teman advokat itu sudah banyak gitu yang udah hampir biasa mereka berhadapan dengan mafia di kepolisian, di kejaksaan maupun di pengadilan gitu. Itu bahkan di sekitar teman-teman kita yang sudah jadi advokat bahkan mungkin punya cerita-cerita yang sama tentang itu. Nah itu yang susah gitu. Selain kebijakan yang belum belum mengakomodir banyak hal, termasuk juga kualitas penegakan hukum yang sampai hari ini itu masih sangat rendah sekali. Ya, rapornya sangat merah gitu kan. Dan political will dari pemerintah juga yang angin-anginan dalam pemberantasan korupsi. Ya mau gimana pun, sepanjang oligarki masih bermain, sepanjang presiden, pejabat-pejabat bupati, gubernur itu masih bermain dengan oligarki, sampai kapanpun sistem pemberantasan korupsi masih akan angin-anginan lah di negara kita. Betul. Mungkin itu sejalan misalnya political will ya. Kalau kita misalnya melihat negara lain lah ya, contohnya Tiongkok lah. Ketika Xi Jinping lah misalnya baru terpilih menjadi presiden Tiongkok pada saat itu, yang kemudian Xi Jinping begitu bergetol misalnya memberantas korupsi di negaranya. Hasilnya apa? Di beberapa tahun terakhir kita lihat Tiongkok begitu besar perkembangannya. Ya, betul. Bahkan sudah bisa misalnya setara dengan Amerika atau Rusia di hari ini. Karena apa yang pertama dia berantas adalah korupsinya. Kita bisa bayangkan kalau Indonesia bisa berantas hal-hal yang begitu, hanya persoalan waktu saja, mungkin beberapa tahun ke depan, kita bisa sejajar dengan beberapa negara-negara maju. Tapi kembali lagi gitu kan, mau enggak kita untuk itu.
Yang kedua Kak, ini yang tadi Kak Fadil katakan bahwa terkadang anggota DPR ini seenaknya saja gitu. Ini saya teringat dengan ketika saya pernah diskusi dengan beberapa anggota DPRD di salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan karena ada forum pertemuan pelatihan di situ dan memang pesertanya anggota DPRD. Kemudian dia bertanya begini, apakah menerima uang hadiah dari salah satu kontraktor yang pernah dia menangkan itu masuk tindak pidana korupsi atau tidak gitu kan? Sekelas anggota DPRD saja tidak bisa membedakan itu korupsi atau tidak gitu. Nah, itu kan itu saya pikir problem kita bersama, wakil-wakil kita entahkah di daerah ataupun di pusat seharusnya sudah paham dan tahu yang mana tindak pidana korupsi atau tidak. Jangan hal-hal yang begitu pun masih dipertanyakan. Karena itu sangat rentan. Misalnya satu proyek misalnya sudah dilelang dan sebagainya dan dimenangkan, tiba-tiba besok memberikan hadiah, otomatis orang yang pernah memberi hadiah dan kemudian dia ikut lagi, ada kemungkinan dia akan terpilih karena mindsetnya, oh kalau saya menangkan ini mungkin kemungkinan saya akan dapat hadiah lagi dari salah satu kontraktor ini gitu. Jadi ada pemahaman dari wakil-wakil kita misalnya juga yang tidak terlalu matang mengenai pemberantasan korupsi. Nah itu menarik yang terakhir ini, mungkin perlu kali ya di undang-undang MD3 itu perlu memasukkan kewajiban wajib bagi anggota DPR itu untuk lulus sertifikasi anti korupsi, mungkin kayak gitu kali. Jadi apa ya, orientasi dan pemahaman mereka terkait anti korupsi itu penting untuk diedukasi terus sama mereka. Mungkin mereka harus wajib tuh semua anggota DPR itu di tahun-tahun pertama itu harus lulus dulu dengan sertifikasi anti korupsi, kemudian lulus dengan misalnya mekanisme penganggaran yang baik itu seperti apa misalnya, itu harus lulus karena kan permainan politik salah satunya adalah di penganggaran setiap tahun, ya kan? Betul. APBN itu transaksi antara DPR dengan bupati, misalnya kalau di daerah DPRD dengan bupati misalnya atau dengan gubernur, paling kan permainan yang terjadi itu pada saat penganggaran kan banyak misalnya bupati atau gubernur yang terjerat salah satunya karena itu. Betul Kak, betul. Oke, jadi itu problem. Oke, ini kayaknya waktu kita udah 3 menit lagi udah mau sejam gitu ya. Kita udah banyak bincang-bincang lah gitu kan. Tidak terasa kayaknya. Nggak terasa gitu. Saya tidak terasa kalau gitu ya. Ternyata seru gitu. Pembahasan tentang anti korupsi ini sangat seru dan memang apa ya, kalau kita obrolin di warung kopi pun agak panjang sebenarnya. Mungkin beberapa jam pun nggak selesai kalau kita tentang gitu. Kemarin itu kan sempat ngajar dengan di kelas saya, itu saya nanyakan pengalaman Anda berhadapan dengan apa ya, hal-hal paling kecil dari korupsi itu apa? Rata-rata mereka banyak misalnya bayar apa ya, diminta bayar pada saat pengurusan inilah gitu kan, pengurusan inilah dari publik, mereka mau urus ini diminta bayar gitu kan, itu hal-hal paling kecil. Mereka berhadapan dengan itu dan mereka mengatakan kami kebingungan ketika berhadapan dengan itu, ya mau gimana gitu, seolah-olah kalau kami tidak bayar kami tidak dilayani gitu. Atau kalau itu yang terjadi ya betul. Kalau dilayani ya mungkin lama baru mereka bisa dapat. Saya jadi teringat misalnya pandangan Donald Black misalnya, akan selalu terjadi diskriminasi ketika Anda mengakses pelayanan publik. Salah satunya misalnya dia punya jabatan, punya relasi, yang selanjutnya adalah punya kemampuan finansial gitu. Kalau Anda punya kemampuan finansial dan saya yang lain tidak, biasanya di situ terjadi diskriminasi. Orang punya uang untuk membayar lebih, biasanya di situ akan terjadi diskriminasi orang yang tidak punya finansial yang lebih. Nah, di situ yang sebenarnya hal-hal yang bisa merusak juga kalau ada diskriminasi pelayanan orang yang memberikan amplop dengan yang tidak memberikan amplop. Saya pikir itu yang problem paling mendasar di masyarakat kita sehari-hari. Iya, betul.
Itu problem dari itu yang diceritakan oleh adik-adik mahasiswa gitu kan. Nah, ini ada dari Mr. Brian nih, begitu sulit. Begitu sulit menghadapi pencalonan. Oke. Ini udah waktu kita udah sisa semenit dari Trik, ada apa closing statement yang mau disampaikan kira-kira? Oke, kalau kita lihat korupsi di Indonesia, kita mau perbaiki sistemnya bagaimanapun, saya pikir akan selalu ada celah, Kak. Jadi entahkah kita perbaiki regulasinya, perbaiki sistemnya, perbaiki strukturnya dan sebagainya, selama ada niat untuk melakukan korupsi, itu pasti akan selalu ada celah. Jadi kapanpun itu akan ada celah. Jadi hal mendasar mungkin yang bisa kita perbaiki adalah integritas. Itu kan, karena kadang ketika kita misalnya ini yang belum punya jabatan saja, misalnya kita berkeluar-keluar anti korupsi dan sebagainya, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan satu power kekuasaan yang bisa masuk dalam lini itu, ya belum tentu juga kita kuat gitu kan. Jadi itu yang harus diperkuat. Misalnya kan ada banyak contoh negara-negara Eropa, misalnya Finlandia, Denmark dan sebagainya, mereka yang memperkuat integritasnya dan moralnya untuk tidak melakukan itu. Yang kedua mungkin perbaikan dari ini yang mungkin agak sulit dari political will kepemimpinan gitu kan. Political will kepemimpinan, kalau misalnya presidennya mau punya kekuatan untuk berantas korupsi, saya pikir tidak cukup 1 tahun lah kita udah benar-benar terbebas dari korupsi yang besar-besar itu. Jadi saya pikir dua hal poin itu, entahkah integritasnya diperkuat atau political will dari kepemimpinan, kalau ini benar-benar bisa sejalan untuk diperbaiki, dibangun bersama, saya pikir ada harapan positif ke depannya untuk kita sama-sama melihat Indonesia bukan lagi menjadi negara berkembang, tetapi negara maju di beberapa tahun ke depan. Mungkin itu, Kak, dari saya. Oke, ada nggak misalnya mekanisme kalau masyarakat ini melaporkan hal-hal terkecil apapun, ada nggak mekanisme lapor gitu? Ada ya, aplikasi lapor atau apa gitu? Saya pikir ada, bahkan banyak semua instansi pun sudah punya aplikasi hari ini, Kak, untuk lapor-lapor dan sebagainya. Cuman saya nggak tahu ke efektif atau tidaknya aplikasi tersebut gitu. Iya, betul juga. Sudah banyak kayaknya gitu. Oke, itu tadi yang disampaikan oleh Deng Tri. Ini ada Mr. Brian. Mr. Brian itu minta disinggung soal kasus praktisi hukum Bapak Yosep Parera. Tadi kita udah bahas sebenarnya ya. Sempat kita singgung sih tadi. Oke, dari Deng Tri tadi udah jelas ya terkait dengan korupsi yang gambaran-gambaran korupsi yang ada di Indonesia. Itu salah satu mungkin contoh kiblat yang perlu kita contoh itu Hong Kong ya. Kalau tadi dari penjabaran Deng Tri itu memang KPK-nya Hong Kong itu adalah salah satu KPK terbaik lah di dunia. Itu menjadi salah satu percontohan lah gitu ya. Termasuk KPK kita pun bahkan menjadi mencontoh dengan KPK yang ada di Hong Kong. Oke, terima kasih banyak Deng Tri atas waktunya. Udah banyak ini malam kita udah bincang selama kurang lebih sejam lah gitu ya. Kurang lebih sejam di episode perdana Has in Talk ini. Nanti kalau ke depan akan ada isu-isu yang hangat lagi. Kita undang apapun lagi. Isunya kita diskusikan, Kak. Kita diskusikan. Oke, siap. Nanti insya Allah ini akan untuk teman-teman viewers, listeners, ini insya Allah setiap Selasa malam kita akan coba ya semampu kita, sepanjang dapat narsum yang bisa. Selasa malam kita akan selalu setiap Selasa malam kita akan coba untuk mengupas berbagai isu menarik lah gitu ya, seputar hukum, seputar bisnis, seputar syariah, seputar isu sosial dan lain sebagainya. Itu mungkin akan kita bahas di setiap Selasa malam. Baik, terima kasih kepada Deng Tri atas waktunya. Selamat malam, semoga selamat beristirahat. Siap. Jangan lupa kalau belum makan dulu. Jangan sampai gara-gara saya belum makan ini. Sudah, Kak. Ini kan jam 8, jadi banyak persiapan tadi. Nanti nasi kotaknya saya kirim pakai apa? Pakai apa lagi? Pakai gambar aja, Kak. Gambar aja, oke. Siap. Terima kasih banyak, Deng Tri. Ketemu lagi
di Hes Intok selanjutnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Siap.